Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teori dan gaya kepemimpinan. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, Bapak Andri Zainal, dan untuk teman-teman semuanya. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Brema Pastanta Pranginangin, dan teman saya. Nama saya Cici Karnila Brus Tepuh. Nama saya Nazwa Aulia. Nama saya Gorati Luna Pandiangan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori Iowa. Teori Iowa pada mulanya dilakukan pada tahun 1930 oleh Ronald Dickwit dan Rob C. White di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas Iowa. Teori Iowa ada 3 style kepemimpinan tersebut, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan otoratif. Pemimpin yang otoriter bertindak sangat direktif, selalu memberikan pengarahan dan tidak memberikan kesempatan untuk timbulnya partisipasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan atribut dari gaya kepemimpinan otoratif, yaitu yang pertama adalah wewenang mutlak terpusat pada pemimpin. Nah, yang kedua adalah kebijaksanaan selalu dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan demokratif. Pemimpin yang demokratif mendorong kelompok diskusi dan pembuat keputusan. Kepemimpinan ini mencoba untuk bersikap objektif di dalam pemberian pujian atau kritik dan menjadi satu dengan kelompok dalam hal memberikan spirit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan atribut dari gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama adalah wewenang pimpinan yang mutlak. Yang kedua, pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan. Yang ketiga, keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang keempat, kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang kelima, komunikasi berlangsung timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun antara sesama bawahan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori yang ketiga, yaitu teori laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan yang mutlak pada kelompok. Pemimpin seperti ini pada hakikatnya tidak memberikan contoh-contoh kepemimpinan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan atribut dari teori laissez-faire. Yang pertama adalah pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya pada bawahan. Yang kedua, keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Yang ketiga, kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Kelebihannya adalah keserataan serta ketegasan dalam pembuatan keputusan dan bertindak sehingga untuk sementara produksi mungkin bisa meningkat. Kekurangannya adalah suasana kaku, mencengkam dan tegang, bahkan menakutkan sehingga bisa berakibat timbulnya ketidakpuasan, bahkan bisa merusak moral. Saya mengambil satu contoh dari teori ini, yaitu Barack Obama. Barack Obama adalah mantan presiden Amerika Serikat yang sering dikatakan memiliki gaya kepemimpinan yang demokrasi. Yang selanjutnya adalah Michigan Theory. Michigan Theory adalah serangkaian teori yang berasal dari Universitas Michigan yang dimulai pada awal tahun 1950-an, yang dimana tujuan dari teori Michigan adalah untuk mengidentifikasi prinsip dan gaya kepemimpinan bersamaan dengan studi yang dilakukan oleh Ohio State University, Institute of Research, dan University of Michigan juga melakukan studi mengenai kepemimpinan. Adapun karakteristik dari teori Michigan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tipe kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan tipe kepemimpinan yang berorientasi kepada karyawan. Terdapat 4. Yang pertama adalah pemimpin memberikan petunjuk, pengawasan, pemimpin meyakinkan bahwa tugas bawahan harus dilaksanakan sesuai dengan keinginannya, dan yang keempat adalah pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan daripada pembinaan bawahan. Yang kedua, berfokus kepada karyawan. Nah, yang pertama itu adalah pemimpin memberikan motivasi daripada pengawasan kepada bawahan. Yang kedua, pemimpin melibatkan
bawahan dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, pemimpin lebih bersifat kekeluargaan. Pun contoh tokoh dari teori Michigan ini yang pertama, Alfred P. Sloan. Sloan adalah seorang eksekutif yang memimpin General Motor atau GM selama beberapa dekade pada pertengahan abad ke-20. Yang kedua adalah Mary Packard Follett, yang dimana dia adalah seorang teoritis manajemen. Dia sangat menekankan pentingnya kerjasama, kolaborasi, dan partisipasi karyawan dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah managerial grid theory. Ini adalah salah satu teori untuk menentukan gaya kepemimpinan seseorang. Teori ini berfokus pada dua aspek penilaian, yaitu tingkat produktivitas, yaitu kepedulian terhadap tugas, dan motivasi tim, kepedulian terhadap hubungan dengan tim. Selanjutnya adalah karakteristik dari teori tersebut. Yang pertama, gaya kepemimpinan ini berada di posisi rendahnya kepedulian terhadap tugas dan karyawan. Yang kedua, banyak pemimpin baru menyesuaikan diri dengan gaya ini dengan kepedulian tinggi terhadap orang-orang rendah, tetapi terhadap produksi jauh lebih tinggi. Yang ketiga, pemimpin dalam gaya kepemimpinan ini sepenuhnya terfokus pada orientasi tugas. Yang keempat, kepemimpinan ini mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan orang-orang dan produksi. Atribut dari teori ini ada 7, yaitu miskin, yang kedua manajemen tugas, yang ketiga country club, yang keempat middle of the road, yang kelima ketua tim, yang keenam paternalistik atau maternalistik, yang selanjutnya opportunistik atau bervariasi. Kelebihan dan kekurangan dari teori ini adalah, kelebihannya yaitu dapat membantu para pemimpin memahami gaya kepemimpinan alami mereka melalui dua dimensi yang ada. Dapat membantu pemimpin dalam pembuatan rencana pengelolaan tim dengan mengembangkan gaya kepemimpinan anggotanya menjadi lebih sesuai dan terarah. Kekurangannya, modelnya terlalu sederhana. Ada banyak aspek manajemen dan kepemimpinan yang tidak disertakan dalam model ini. Contoh tokoh yang kami ambil yaitu Steve Jobs. Cocok dengan model managerial grid, terutama dalam kategori manajer produksi atau tugas, atau kepemimpinan tugas. Baik, selanjutnya adalah teori X dan Y. Teori X dan Y merupakan teori motivasi milik August MacGregor. Apa sih teori X dan Y? Teori X adalah teori tentang manusia tradisional yang memandang ke arah negatif seorang individu atau organisasi. Dan teori Y adalah teori tentang pandangan manusia modern tentang pandangannya terhadap suatu individu atau organisasi di sebuah suatu perusahaan. Karakteristik dari teori X dan Y. Yang pertama itu karakteristik dari teori X. Di sini terdapat 4 asumsi yang dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama itu pegawai tidak menyukai pekerjaan. Yang kedua, pegawai harus dipaksa, kendalikan atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pegawai menghindari tanggung jawab. Yang keempat, sebagian pegawai menempatkan keamanan di atas semua faktor lain yang terkait pekerjaan. Selanjutnya itu adalah karakteristik teori Y. Di sini juga terdapat 4 asumsi karakteristik teori Y. Yang pertama, pegawai menganggap kerja itu sangat menyenangkan. Yang kedua, pegawai berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan yang ditujukan. Yang ketiga, pegawai bersedia belajar untuk bertanggung jawab. Dan yang keempat, pegawai mampu membuat berbagai keputusan inovatif. Kelebihan dan kekurangan teori X dan Y. Kelebihan teori X adalah memudahkan bagi manajer untuk memaksa karyawannya, dan kekurangannya adalah asumsi tentang sifat yang manusia yang bersifat negatif, hasil juga pendek. Dan kelebihannya itu manajer dapat mempertahankan pandangan terhadap suatu karyawan di arah yang positif. Dan kekurangan teorinya ini, tidak semua karyawan memiliki ahlinya masing-masing, dan karyawan tersebut akan merasa sepele dengan sikap dari manajer. Contoh tokoh teori X adalah Steve Jobs. Dia merupakan pemimpin Apple menuju kesuksesan besar. Jobs terkenal karena pendekatannya yang sangat ketat terhadap pengembangan produk dan manajemen. Yang kedua contoh teori adalah Richard Branson. Dia merupakan pendiri Virgin Group. Ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang lebih santai dan mendukung inovasi
serta partisipasi kalian. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.